Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan damai sejahtera dan selalu sukacita, semangat oleh karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali kita di acara Renungan Pagi edisi 15 April 2023. Saudara sekalian, mulai pagi hari ini kita akan menelusuri kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes. Pagi ini kita akan membaca kitab Injil Yohanes ayat 1 sampai ayat yang ke-12 demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu ada dalam terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kuasa anak-anak Allah. Saudara-saudaraku, saksi mata adalah mereka yang menyaksikan sendiri sebuah peristiwa. Jika saksi mata menyampaikan peristiwa yang disaksikannya tanpa rekayasa, maka penjelasan dari peristiwa itu diterima sebagai fakta kebenaran. Yohanes adalah salah satu saksi kunci mengenai perkataan dan kehidupan Yesus. Pengalaman hidup bersama Yesus tidak hanya menjadikan Yohanes sebagai seorang saksi, tetapi membuat dirinya makin mengenal siapakah Yesus sesungguhnya. Yohanes mengenal Yesus dengan baik. Maka pada bagian pertama kitab Injilnya, Yohanes mulai mempresentasikan pribadi Kristus. Bahwa dia adalah sang firman itu sendiri. Seperti yang dikatakan dalam ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, dalam ayat ini 3 kali Yohanes mengulang bahwa dia adalah firman. Yesus adalah firman itu sendiri. Dia adalah Allah, dia adalah terang, dialah yang mencipta, dialah yang sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Jadi saudara sekalian, dengan tegas Yohanes memperkenalkan sebagaimana yang ia kenal bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang telah datang ke dalam dunia. Ia datang kepada miliknya sendiri. Setiap orang yang telah memutuskan untuk hidup dalam Yesus seharusnya tidak lagi hidup dalam kegelapan, karena sang terang itu ada dan datang ke dalam dunia. Saudara sekalian, Yesus adalah firman yang berinkarnasi menjadi manusia. Hal ini tidak serta-merta membuat manusia dapat menerima kehadiran dan perbuatannya dengan mudah. Yohanes justru mengatakan bahwa dunia menolaknya, manusia menolaknya, manusia tidak mengenal dia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara sekalian, kebersamaan dan kedekatan Yohanes dengan Yesus memberikan banyak pengalaman rohani yang sangat berkualitas. Pengalaman itu membuat Yohanes mengenal dan memahami identitas Kristus. Itulah sebabnya dengan tegas ia menyampaikan dan memperkenalkan dan sebagai saksi bahwa Yesus itu adalah firman yang telah turun ke dalam dunia. Pengenalan yang berkualitas inilah yang seharusnya saudara sekalian kita harus miliki sebagai murid-murid yang menerima Dia, supaya kita mampu dan siap sedia menjadi saksi bagi kebenarannya, walaupun kita harus berhadapan dengan penolakan. Di sini Yohanes memberikan teladan yang berkualitas tentang pengenalan yang sejati akan Kristus. Kita tidak akan mungkin menjadi saksi yang benar tanpa mengenal Dia dengan benar. Hanya jika kita memelihara kedekatan dengannya akan membuat kita makin mengenal Dia, sebab Ia telah memberikan kuasa
kepada anak-anaknya, kepada mereka yang menerima dan mempercayai Dia yang telah datang kepadanya. Sebagaimana ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara sekalian, kita dapat menjadi saksi, kita dapat menjadi murid yang baik oleh karena Ia yang memberikan kuasa itu kepada kita. Ia yang memberikan otoritas kepada kita sehingga kita dapat menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini, baik melalui perkataan, perbuatan, dan kegiatan kita dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pelayanan dan pengabdian kita. Kesanalah Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksinya. Saudara-saudaraku, seberapa dekatkah kita kepada Kristus? Kita mungkin sulit untuk menjawabnya dengan lugas dan jujur jika kita sering mengabaikan kehadirannya. Satu hal yang pasti, kita tidak akan mengenal Kristus secara mendalam jika kita tidak pernah menganggap penting hal-hal yang berkaitan dengan Kristus dan memberikan sepenuhnya hati kita kepadanya. Kita tidak akan mungkin bisa mengenal Dia semakin dalam jika kita menjauhkan diri dari persekutuan dengannya. Hanya jikalau kita mendekatkan diri kepadanya, kita dapat semakin mengenal Dia. Dan bagaimanakah caranya kita makin mendekatkan diri padanya? Mendekatkan diri melalui firman-Nya yang terus-menerus kita baca, kita gumuli. Itulah sebabnya saudara sekalian, kerinduan hati saya supaya setiap pagi kita makin mengenal Dia melalui mengenal firman-Nya, agar kita semakin kuat dan semakin teguh dalam iman dan percaya kita untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Saudara sekalian, status kita sebagai anak-anak Allah yang membuat kita akan memelihara hidup kita, dan kita tidak akan hidup sembarangan dimanapun kita berada, karena menyadari bahwa kita ini memiliki kuasa yang harus kita lakukan dalam hidup kita untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Kita adalah anak-anak Allah yang diutus untuk menjadi saksi. Saudara-saudaraku, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk menyadari betapa berharganya kehidupan kita. Oleh karena melalui percaya kita kepada Kristus, kita memperoleh hak sebagai anak-anak Allah. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau mengucap syukur pada pagi ini, mendengar, membaca, menghayati firman-Mu. Bahwa kami yang mempercayai di Kau, sesungguhnya kuasa itu Engkau sudah berikan pada kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami bukanlah manusia yang super, kami manusia yang biasa. Tapi Tuhan mengutus kami dan memberikan kami kuasa agar kami menyaksikan di Kau di tengah-tengah kehidupan ini. Tolonglah kami Tuhan, berilah kami kekuatan supaya dalam segenap pengabdian yang kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah masyarakat, biarkanlah Tuhan menolong kami agar kami dapat menjadi saksi-Mu dan mengenal identitas kami sebagai anak-anak-Mu yang Tuhan utus ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, karena kami menjadi anak-anak Allah, karena Engkau Kristus yang sudah datang kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami kekuatan dan mendorong kami untuk selalu setia menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada pada pagi ini, biarlah Tuhan semakin menguatkan dan meneguhkan kami. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami percaya kami tidak akan pernah sendiri. Sebab Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau menyertai kami senantiasa. Tuhan memberkati segenap pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada dan dalam segala situasi hidup mereka. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu Bapa. Terimalah kami anak-anak-Mu ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.